Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, kita selalu berdoa ya, mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat. Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT. Pada pagi ini kita lanjutkan untuk bersama-sama mendengarkan, menyimak, dan memahami mengenai analisis toksikologi keamanan bahan tambahan pangan. Ya. Nah, yang menjadi dasar hukum adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, khususnya pada pasal 67 ayat 2 tentang pangan, bahwa sebentar. Bahwa keamanan pangan itu dimaksudkan dalam rangka mencegah, ya, jadi mencegah kemungkinan terjadinya cemaran, baik itu cemaran yang sifatnya biologis, kimia, ataupun benda-benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, serta membahayakan khususnya kepada kesehatan manusia. Nah, untuk pengamanan pangan sendiri adalah suatu kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran. Ya, jadi ada beberapa cemaran di sini, yaitu cemaran biologis, cemaran kimia, maupun cemaran yang disebabkan oleh benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya setempat. Ya, sehingga konsumen merasa aman untuk mengkonsumsi makanannya. Jadi poin-poin yang ada di keamanan pangan adalah cemaran, entah itu berasal dari biologi atau mikrobiologi, kemudian ada cemaran kimia yang berasal dari logam berat dan kimia lainnya, serta benda lain. Ya, benda lain itu bisa misalnya staples misalnya ya, ketinggalan staples untuk membungkus, kemudian terikut di dalam pangan. Selanjutnya adalah penggunaan bahan tambahan pangan atau BTP, bahan-bahan penolong yang digunakan, kemudian bahan-bahan yang digunakan dilarang di dalam pangan. Yang akan kita bahas bersama-sama ini adalah mengenai penggunaan bahan tambahan pangan. Berikut adalah masalah utama keamanan pangan. Ya, jadi ada cemaran mikrobiologi seperti rendah, disebabkan oleh rendahnya kondisi higien dan sanitasi dari penjamah makanan, ya, atau pembuat makanan. Kemudian adanya cemaran kimia akibat dari kondisi lingkungan yang kotor, ataupun ada kebocoran-kebocoran, ya, ataupun ada penggunaan bahan-bahan yang sebenarnya tidak boleh digunakan untuk pangan. Penyalahgunaan bahan berbahaya yang dilarang dalam pangan, dan penggunaan bahan tambahan pangan yang melebihi batas yang diizinkan. Jadi intinya BTP atau bahan tambahan pangan itu masih diizinkan, namun harus sesuai dengan aturan. Untuk resiko keamanan pangan dari lahan sampai siap dikonsumsi itu bisa digambarkan dari bagan seperti berikut ya. Jadi sampai ke bagian terakhir ini ya, yang konsumen. Nah, itu ada kontaminasi-kontaminasi yang dapat mencemari lingkungan. Sejogjanya, idealnya makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang sehat. Ya. Namun apa daya di dalam alur ini ada bagian-bagian yang dapat mencemari makanan sehingga kita mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Ini ada beberapa hasil pemeriksaan ya oleh BPOM tahun 2004, lumayan lama ya. Jadi kandungan borak, formalin, dan rodamin B itu masih digunakan oleh masyarakat.
Nah, terlihat di sini pada tabel pertama itu kandungan boraks berdasarkan jenis pangan untuk jenis pangan mie basah, bakso, makanan ringan, kerupuk, mie kering, dan lainnya. Ternyata dari sampel yang diambil masih ada bukan beberapa lagi ya, sebagian besar. Ada yang sebagian besar di sini. Ada bakso. Bakso masih banyak yang menggunakan boraks ya untuk kepentingan pembuatan dan proses produksinya. Beralih ke formalin, untuk formalin yang tidak memenuhi syarat mie basah. Jadi dari 103 sampel yang diambil, ternyata 51% sampel tersebut tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena di dalam mie basah tersebut mengandung formalin. Kemudian rodamin B. Yang paling besar adalah di kerupuk. Jadi jangan terpikat dengan kerupuk yang warnanya sangat-sangat indah ya, mencolok. Itu hati-hati. Kenapa? Karena salah satu daya tarik ya, salah satu fungsi dari bahan tambahan pangan itu adalah memperbaiki struktur dari warna salah satunya ya, untuk memberikan kesan tidak pucat. Nah, ternyata dengan penambahan rodamin B, ternyata hasilnya sangat-sangat menggemaskan ya. Jadi bagus sekali warnanya. Untuk rodamin B sendiri pada kerupuk tidak memenuhi syarat sebanyak 58% dari sampel yang diambil. Ini sedikit mengulang, kita sudah bahas kemarin ya, kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang bahan tambahan pangan. Jadi setiap orang yang memproduksi pangan dilarang menggunakan bahan tambahan pangan yang melampaui batas ambang maksimal yang ditetapkan. Kemudian ada BTP yang dilarang penggunaannya, itu juga dilarang untuk digunakan. Ya. Intinya bahwa ada batas-batas yang harus dipenuhi. Ya, ini beberapa peraturan yang terkait, nanti silakan baca saja. Kita langsung masuk ke prinsip penggunaan BTP. Ya, BTP itu hanya digunakan jika benar-benar diperlukan. Ya, namun untuk produk yang habis 1 hari tidak perlu menggunakan pengawet. Misal kita mau masak telur mata sapi atau telur dadar, tidak perlu kita menambahkan bahan pengawet. Ya, tidak perlu menambahkan bahan tambahan pangan. Kenapa? Karena produk habis 1 hari itu saja langsung dikonsumsi. Berbeda dengan misal ya, ini yang di atas nih, gambar yang pertama ini bakso. Bakso biasanya ditambahkan. Kenapa? Karena tidak langsung habis ya, sehingga masih diperkenankan untuk menambahkan bahan tambahan pangan dengan ketentuan yang berlaku. Bahan tambahan pangan tidak diperkenankan digunakan untuk, nah ini tujuan-tujuan yang tidak bagus ya, menyembunyikan penggunaan bahan yang tidak memenuhi syarat. Kemudian menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara proses produksi yang baik. Menyembunyikan kerusakan pangan. Ya. Jadi misal ayam itu adalah ayam tiren, jadi mati kemarin. Biasanya ayam tiren itu banyak terlihat dari tubuhnya itu warna biru ataupun karena mati kemarin ya. Jadi udah ada bau-bau busuk, kemudian digunakanlah BTP. Ini adalah hal-hal yang tepat. Ataupun penggunaan dari daging ya, daging yang sudah dirubung lalat misalnya. Kemudian ditambahkan BTP agar tetap segar. Nah, itu tidak diperkenankan dalam prinsip penggunaan bahan tambahan pangan. Kemudian penggunaan bahan tambahan pangan itu sendiri harus yang berizin atau dilegalkan oleh pemerintah. Kemudian penggunaan BTP juga tidak boleh melebihi batas yang ditetapkan. Kemudian penggunaan sediaan bahan
bahan pangan itu sudah memiliki izin edar. Ya, jadi benar-benar legal. Jadi benar-benar legal. Dan yang terakhir adalah bacalah takaran penggunaannya. Jadi jangan sembarang. Ujung-ujungnya adalah harus sesuai dengan batas yang atau label yang disediakan pada bahan tambahan. Ini beberapa regulasi yang terkait dengan bahan tambahan pangan. Ya, nanti silakan disimak saja. Ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 12, ya, ini dasar hukumnya. Kemudian ada PP tahun 86 2019 tentang keamanan pangan. Kemudian juga ada terkait label dan iklan pangan pada PP 69 tahun 199. Kemudian peraturan BPOM sendiri yang tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan. Dan tahun 2020 tentang bahan tambahan pangan PRISA. Dikatakan seorang produsen atau pembuat makanan itu melanggar peraturan apabila menggunakan bahan tambahan yang dilarang dalam pangan. Pada pertemuan sebelumnya ya kita sudah menyimak bersama-sama tentang bahan tambahan pangan yang tidak diperbolehkan atau tidak atau dilarang penggunaannya untuk ditambahkan pada bahan pangan. Nah, ini adalah batas maksimal penggunaan BTP. Jadi untuk istilah dari tadi ya, ada batas maksimal, ada batas maksimal. Nah, itu ada aturannya, ada secara numerik ya bahwa konsentrasi maksimal bahan tambahan pangan yang diizinkan pada pangan dalam satuan yang ditetapkan. Misal bahan tambahan pangan yang digunakan adalah pengawet natrium sorbat. Angka yang diperkenankan untuk penambahan BTP ini adalah 1000 mg per kilogram sebagai asam. Biasanya digunakan pada produk nugget ikan. Itu nomor kategori ya. Nomor kategori pangan 0922 ikan, filet ikan dan hasil perikanan untuk penggunaan pengawet natrium sorbat. Selanjutnya, untuk konsentrasi yang menyebutkan bahwa BTP bisa atau boleh ditambahkan secukupnya, maka ada batas maksimal penggunaan. Ya. Untuk contoh ada rasa asam penasiat, kemudian penggunaan MSG pada kerupuk ikan dan makanan ringan berbasis ikan. Keberadaan BTP dalam pangan dapat ditambahkan langsung selama proses produksi, ya. Kemudian ada yang terbawa atau ikutan, istilahnya carry over dari bahan baku atau bahan tambahan panganan dan bahan penolong. Nah, kedua kondisi ini harus diperhatikan. Yang pertama adalah bahwa apabila penambahan langsung yang masuk ke dalam bahan tambahan pangan ya dalam proses produksi, maka harus mengikuti batas maksimal pada produk akhirnya. Sedangkan untuk bahan tambahan yang berjenis carry over itu mengikuti ketentuan tentang carry over juga. Jadi ada dua hal yang membedakan bahan tambahan makanan di dalam pangan. Nah, ini nanti silakan disimak ya di peraturan BPOM tentang bahan tambahan panganan tahun 2019. Jadi untuk pengaturan jenis BTP pengawet, ya terlihat di sini, ini salah satu diambil nama jenis pengawet, asam sorbat atau sorbat asid. Coba kita lihat untuk nomor kategori pangan 0921 ya. Ini jelas kategori nama pangan yang masuk ke dalam kategori ini adalah ikan, pelet, produk ikan dan seterusnya. Ya, ini yang kita lihat yang samping kanan pojok, batas maksimal miligram per kilogram adalah 1000 miligram per kilogram. Ya, batas maksimal yang diperkenankan. Berikutnya, ini kita bisa lihat
Untuk kategori pangan, sesuai dengan nomornya ya, 01.1.2, salah satunya adalah untuk pangan yang berbasis susu, perisa, dan seterusnya. Batas maksimal yang diperkenankan adalah 70 mg per kilogram. Ya. Sekali lagi, ini adalah batas maksimal penggunaan. Bagaimana untuk memahami istilah tadi ya, istilah miligram tadi. Di sini ada penggunaan penakaran. Pertama, kita bisa menggunakan timbangan analitik, ya, bisa menggunakan timbangan analitik. Yang kedua, kita bisa menggunakan sendok takar, ya, jika tidak ada timbangan analitik. Selanjutnya di bawah ini adalah tabel untuk konversi ukuran sendok takar dalam rangka menakar. Ya, jadi tadi pengawet, untuk golongan pengawet, misalnya ya, bobot BTP dalam ukuran sendok takar 1,25 gram dan pewarna 1,25 gram. Tabel ini hanya berlaku untuk jenis yang berbentuk bubuk serbuk butiran gramnya. Jadi kalau cairan kayaknya tidak ya, karena ini dalam bentuk gram. Nah, ini adalah contoh penggunaan BTP, contoh pada cookies ya, kategori pangan, nanti tolong dilihat 07.2.1, kategori pangannya cake, cookies, dan pie. Untuk pengawet yang diizinkan adalah natrium sorbat. Nah, untuk batas maksimum yang diizinkan 1000 mg per kilogram. Pada produsen ini akan menggunakan 5 kg adonan. Berapa bahan tambahan pangan yang diizinkan untuk ditambahkan? Nah, ini ada perhitungannya. Jadi 1 sendok takar ya tadi itu 1,25 gram dengan 1.250 mg. Kemudian dari 1.000 mg batas maksimal yang diizinkan tadi dibagi dengan sendok takar 1.250 dikali dengan banyaknya adonan yang mau dibikin ya, sehingga diperoleh hasil 4 sendok takar beras. Jadi jangan ada mencuil-cuil ya, dihubung kah kalau bahasa Banjarnya ya. Nah, jadi 4 sendok takar beras. Sehingga natrium sorbat yang ditambahkan pada 5 kg adonan maksimal 4 sendok takar beras. Ya, beras ya bacanya. Berikutnya adalah contoh perhitungan untuk roti isi abon. Kategori pangan 07.22, produk bakri istimewa lainnya, seperti donat dan lainnya. Ini menggunakan contoh pewarna. Pewarna yang diizinkan adalah karamel 4 amonia sulfit. Ya. Berapa yang diizinkan? Batas maksimalnya adalah 1.200 mg per kilogram. Untuk adonan yang mau dibikin sebanyak 5 kg, kemudian sama cara seperti tadi, batas maksimal yang diizinkan dibagi dengan sendok takar dikali dengan adonan yang mau dibikin. Hingga diperoleh sekitar 4,8 sendok beras dibulatkan ke bawah ya, jadi 4,5. Dibuatkan ke bawah 4,5 biar enak ya mengaturnya. Sehingga karamel yang BTP yaitu karamel 4 amonia sulfit yang ditambahkan itu maksimal 4,5 sendok takar beras. Nah, seperti itu cara perhitungannya. Baik, kita masuk yang cara BTP, keberadaan BTP dalam pangan adalah BTP ikutan atau carry over. BTP ini berasal dari bahan baku baik yang dicampurkan maupun yang dikemas secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan. Contoh nugget, ya. Daging ayam, tepung butter, tepung roti. Ada tulisan di sini ya, mengandung pewarna kuning. Nah, tepung terigu, jadi memang satu kesatuan produk di dalam sini. Nah, itulah makanya diistilahkan sebagai carry over. Kriteria BTP ikutan adalah tidak ditambahkan secara langsung, kemudian terbawa dari bahan baku atau BTP ataupun dari perisa itu sendiri, dan tidak berfungsi secara teknologi. Itu beberapa kriteria carry over. Ketentuan pertama, untuk
BTP yang digunakan secara langsung berasal dari golongan yang sama, penjumlahan hasil dari masing-masing BTP untuk batas maksimal penggunaannya tidak boleh lebih dari 1. Coba lihat di sini, tidak boleh lebih dari 1. Jadi ketentuannya berdasarkan hasil bagi ya, tidak boleh lebih dari 1. Tidak berlaku untuk BTP yang memiliki batas maksimal. Contohnya adalah singkong pada produk keripik singkong. Nah, ini menggunakan pewarna alami karmin, kemudian pewarna sintetik. Perhitungannya seperti ini. Jadi masing-masing harus dihitung. Ya. Untuk karmin sendiri maksimalnya berapa? Kemudian untuk pewarna kuning maksimalnya berapa? Sama. Caranya seperti tadi. Ya. Jadi dibagi dengan apa ini? Rasio ya, pembagi masing-masing BTP. Seperti itu. Selanjutnya, penutup. Baik, ini adalah slide terakhir sepertinya. Untuk pengendalian proses dalam pengolahan pangan, tentunya kita harus menentukan jenis, jumlah, dan bagaimana bahan yang digunakan. Ya, jadi keamanan pangannya dimulai dari sini. Kemudian bahan penolong apa yang digunakan, penggunaan air, ya, penggunaan air bersih yang bersumber dari sumber yang terpercaya, jangan dari sungai yang tanpa pengolahan, serta bahan tambahan pangan apa yang digunakan itu harus diidentifikasi terlebih dahulu. Kemudian perlu adanya pemeriksaan bahan mentah, bahan penolong, bahan tambahan makanan secara teliti, secara menyeluruh sebelum pengolahan. Jadi bahan-bahan yang tidak memenuhi syarat, misalnya sudah kadaluarsa, itu harus disingkirkan, ya. Dan komposisi bahan yang digunakan harus sesuai dengan yang dibikin. Baik, sepertinya ini adalah slide terakhir ya. Lindungi kesehatan keluarga Anda, mari peduli obat dan makanan aman. Ingat cek klik kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa. Ya, jadi kalau kita membeli makanan jadi, ya, jangan lupa untuk mengecek ini. Kemasan, label, izin edar, dan tanggal kadaluarsa. Baik, saya kira cukup sekian untuk materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga selalu sehat. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.